Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 3. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai sebuah organisasi internasional yang bernama World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO merupakan salah satu organisasi internasional pada bidang ekonomi dan perdagangan internasional. WTO ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional antar negara. Tujuan utama WTO adalah membuka perdagangan untuk kepentingan semua orang. Selain itu, juga membantu arus perdagangan berjalan lancar, bebas, dan dapat diprediksi. Sebelum adanya WTO, untuk mengatur kelancaran berjalannya perdagangan internasional yang saling menguntungkan, para masyarakat internasional membentuk General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT pada tanggal 30 Oktober 1947. Pembentukan GATT ini adalah bentuk dari persetujuan perdagangan pada umumnya serta penghapusan hambatan tarif. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Pendirian WTO ini juga berawal dari negosiasi Uruguay Round. Anggota WTO tidak harus merupakan negara yang sepenuhnya merdeka. Mereka hanya perlu menjadi wilayah pabean dengan otonomi penuh. WTO menjadi wadah organisasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle, dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Elemen dan karakter inti WTO. WTO memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ministerial Conference yang memiliki otoritas tertinggi dan secara teratur mengadakan pertemuan setiap 2 tahun. Badan ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi WTO. General Council merupakan pelaksana harian yang dapat mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan. General Council membawahi badan-badan yang akan melaporkan kegiatannya pada General Council, yaitu Council for Trade in Goods, Council for Trade in Service, Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property, Trade Negotiation Committee, Trade Policy Review Body. Badan peninjau kebijakan perdagangan ini bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan. Dispute Settlement Body. Badan penyelesaian sengketa bertugas menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara negara-negara anggota. Badan penyelesaian sengketa terdiri atas 2 badan utama, yaitu panel dan badan banding. Sumber daya WTO. Kesekretariatan WTO terletak di Jenewa, Swiss, dan memiliki staf sekitar 620 orang yang dipimpin oleh seorang direktur jenderal. Tugas utama sekretariat adalah menyediakan dukungan teknis untuk berbagai dewan atau komite dan konferensi kementerian, memberikan bantuan teknis untuk ekonomi berkembang, menganalisis perdagangan dunia, memberikan beberapa bentuk bantuan hukum dalam proses penyelesaian sengketa, dan menjelaskan kegiatan WTO kepada publik dan media. Selain itu, WTO juga memiliki sumber daya lainnya pada bidang pendidikan. Dalam laman websitenya, WTO menawarkan sejumlah modul pelatihan interaktif tentang mata pelajaran WTO. Kemudian ada program bantuan teknis e-learning WTO pada sistem perdagangan multilateral. Dan ada pula sumber daya linguistik, yaitu layanan bahasa WTO yang menyediakan akses untuk ahli bahasa, penerjemah, dan siapapun yang tertarik dengan terjemahan atau pemrosesan bahasa alami. Perjanjian WTO. WTO memiliki aturan yang berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen mereka. Perjanjian ini mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Mereka menjabarkan prinsip-prinsip liberalisasi dan pengecualian yang diizinkan. Mereka mengatur prosedur untuk menyelesaikan perselisihan. Mereka meresepkan perlakuan khusus untuk negara berkembang. Mereka mewajibkan pemerintah untuk membuat kebijakan perdagangan mereka transparan dengan memberitahu WTO tentang hukum yang berlaku dan langkah-langkah yang diambil, dan melalui laporan rutin oleh sekretariat tentang kebijakan perdagangan negara. Perjanjian WTO yang telah dinegosiasikan dan disepakati ini merupakan suatu aturan atau dasar hukum setiap negara yang melakukan perdagangan global. Pengambilan keputusan WTO.
Konferensi Tingkat Menteri. KTM adalah badan pembuat keputusan tertinggi di WTO yang bertemu setidaknya sekali setiap 2 tahun dan memberikan arahan politik bagi organisasi. Dewan Umum. Dewan Umum adalah badan pembuat keputusan tingkat tertinggi WTO di Jenewa, yang bertemu secara teratur untuk menjalankan fungsi WTO. Ia memiliki perwakilan, biasanya duta besar atau sederajat, dari semua pemerintah anggota dan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama konferensi menteri yang hanya bertemu setiap 2 tahun. Ketua saat ini adalah Duta Besar Dacio Castillo. Biasanya para anggota WTO mengambil keputusan berdasarkan konsensus, tetapi jika konsensus tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara. Selain itu, WTO juga dianggap mampu melakukan 10 hal berikut. Di antaranya adalah memangkas biaya hidup dan meningkatkan standar hidup, menyelesaikan perselisihan dan mengurangi ketegangan perdagangan, dan selanjutnya yang bisa dilihat di tampilan slide. Kontribusi WTO untuk mencapai SDGs. WTO berperan penting dalam pencapaian agenda PBB 2030 dan bekerja sama erat dengan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dalam memantau kemajuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. WTO melaporkan setiap tahun ke High Level Political Forum tentang upaya WTO untuk mencapai SDGs. HLPF sebagai alat utama PBB untuk meninjau agenda 2030 dalam pembangunan berkelanjutan dan memungkinkan semua anggota PBB dan badan khusus bertemu setiap tahun untuk mengevaluasi kemajuan dalam mencapai SDG. Bagaimana perdagangan berkontribusi untuk mencapai SDGs? Dapat dilihat melalui SDG nomor 17, yaitu kemitraan untuk tujuan. SDG nomor 17 mengakui perdagangan sebagai alat implementasi untuk agenda 2030. Target di bawah tujuan ini menyerukan negara-negara untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, non-diskriminatif, dan setara, peningkatan ekspor negara-negara berkembang dan penggandaan pangsa ekspor negara-negara yang paling tidak berkembang, dan penerapan akses pasar bebas bea dan bebas kuota untuk LDC dengan aturan asal barang ekspor yang transparan dan sederhana. WTO adalah saluran utama untuk mencapai tujuan ini. Kontribusi WTO dalam perdagangan internasional, yang diantaranya mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan dari putaran Uruguay, mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif, dan lain sebagainya. Keterbatasan WTO, diskriminasi terhadap negara berkembang. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan WTO, pada kenyataannya negara-negara maju terkadang masih melakukan praktik diskriminasi pada negara berkembang. Contohnya, pemberhentian impor rokok kretek dari Indonesia oleh Amerika. Contoh kasus yang menjelaskan deskripsi dan elemen WTO. General Council berfungsi sebagai perantara komunikasi antara negara-negara anggota WTO dalam hal permasalahan yang akan dibahas ke dalam konferensi. Komunikasi yang dilakukan antar negara anggota WTO secara tertulis berbentuk position paper, dan General Council dalam hal ini sebagai perantara dalam memanajemen komunikasi-komunikasi tersebut. Untuk tugas dan fungsi dari Trade Policy Review Body dilakukan oleh WTO terhadap negara-negara anggotanya setiap beberapa tahun sekali. Berikut ini merupakan review yang dilakukan Trade Policy Review Body dari WTO untuk Indonesia. Anda bisa lihat di slide yang ditampilkan. Lalu selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dispute Settlement Body, WTO jadi perantara antara permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah ketika Indonesia melakukan request untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi Indonesia terhadap Australia pada tahun 2017 tentang tindakan anti-dumping terhadap kertas A4. WTO dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ministerial Conference dapat dijelaskan melalui pembentukan Agreement on Agriculture atau AOA. AOA merupakan salah satu perundingan yang mengalami banyak revisi, dikarenakan perundingan tersebut dalam beberapa konferensi tidak membuahkan hasil. Sehingga WTO mengadakan Ministerial Conference beberapa kali untuk mencapai kesepakatan dalam AOA. Di antaranya ada mandat Doha, konferensi tingkat menteri kelima di Cancun, konferensi tingkat menteri ke-6 di Hong Kong, mini ministerial meeting di Jenewa, konferensi tingkat menteri ke-7 di Jenewa, dan juga yang terakhir diadakan untuk membahas AOA adalah pertemuan stocktaking perundingan WTO di Jenewa. Sementara untuk visi dan misi, aturan, kewenangan, kontribusi, dan keterbatasan telah diimplementasikan semuanya dalam bentuk badan-badan yang menjalankan fungsi dari WTO itu sendiri. Misalnya seperti visi dan misi WTO dapat dilihat implementasinya dalam AOA dan forum yang disediakan oleh Ministerial Conference untuk membahas kebijakan-kebijakan perdagangan.
Teori yang dipakai dalam menganalisis WTO adalah neoliberal institusional. Dalam teori neoliberal institusional, aktor non-negara merupakan suatu instrumen yang dianggap keberadaannya dalam sistem internasional. Kemudian konsep-konsep dari neoliberal institusional yaitu convention, relative gain, absolute gain, dan anarki. WTO yang merupakan aktor non-negara dianggap keberadaannya dalam sistem internasional melalui teori neoliberal institusional. Konsep-konsep dari WTO juga cenderung mengadopsi dari neoliberal institusional. WTO dalam menjalankan perannya memiliki banyak sekali konvensi atau perjanjian antar negara, salah satunya adalah EOA. Kemudian, EOA sempat dianggap sebagai relative gain karena ternyata perjanjian tersebut merugikan petani di negara berkembang. Setelah beberapa kali diadakan Ministerial Conference dan mencapai kesepakatan, barulah EOA ini dapat dikatakan sebagai absolute gain, serta konsep anarki pun tercapai karena semua negara berkedudukan sama saat menjalankan forum pembahasan EOA tersebut. Sampailah kita kepada kesimpulan. WTO merupakan organisasi yang mengurusi masalah perjanjian-perjanjian perdagangan yang ada di dunia. WTO dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa bagian yaitu Ministerial Conference, General Council, Trade Policy Review Body, dan Dispute Settlement Body. Selain itu, WTO memiliki sumber daya untuk melaksanakan tugasnya yaitu staf yang berjumlah kurang lebih 620 orang yang berfungsi menjalankan kesekretariatan. Sumber daya lainnya yaitu pendidikan dan linguistik juga dimiliki oleh WTO. WTO memiliki aturan yang berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen mereka. Demikian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.